Tentukan satu bidang dan diminati dan fokus di situ sampai jadi ahli. Jangan setengah-tengah, all out di situ. Dan sampai 10.000 jam tadi. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Subhan Fadini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu fokus jadi ahli dalam satu bidang saja. Seperti kita tahu, kurikulum mata pelajaran atau kurikulum sekolah di Indonesia pada saat ini mengharuskan setiap murid untuk menguasai semua mata pelajaran. Jadi mata pelajaran matematika, kimia, fisika, geografi, bahasa, agama, apalagi yang lain itu nggak boleh nilainya jelek, nggak boleh merah, harus semua nilainya bagus. Itu menandakan bahwa kita harus menguasai semuanya. Sedangkan minat dan bakat anak-anak itu berbeda-beda. Lain halnya dengan di sekolah-sekolah yang ada di negara-negara maju. Memberikan pilihan sejak dini untuk murid-murid menentukan yang mana dia ingin pelajarin lebih lanjut sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Dan juga kita bisa belajar dari Cina. Luar biasa banget nih Cina. Di Cina itu dari sejak TK udah diajarin life skill. Life skill apa maksudnya? Yaitu skill untuk bertahan hidup di dunia nyata. Sekarang nih, anak-anak kita itu yang setelah tamat SMA misalnya, dia nggak lanjut kuliah, bingung mau ngapain. Karena dari awal nggak diajarin life skill. Nggak diajarin mengenai keahlian-keahlian yang dibutuhkan di dunia nyata. Di dunia usaha, di dunia kerja. Itu di Cina diajarin anak sejak TK itu diajarin menjahit, diajarin untuk masak, diajarin ilmu pertukangan dan life skill lainnya. Itu luar biasa banget. Itu Cina ya, luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari situ. Cina udah sejauh itu mikirannya. Mestinya kita bisa mencontoh itu, akan bisa lebih baik. Ya step by step lah. Dan juga pada saat zaman sekarang ini informasi itu terlalu banyak. Nggak ada yang salah di situ. Informasi bisa banyak. Itu ada dua mata pisau di situ. Kita bisa manfaatin ataukah kita bisa terbawa arusnya ke arus negatif, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya adalah kalau kita mengkonsumsi semua informasi itu. Bahkan informasi yang kita nggak butuhin untuk tujuan kita konsumsi juga. Misalnya semuanya hiburan, politik, informasi mengenai kriminal, informasi mengenai semua usaha kita konsumsi semua. Tapi positifnya adalah apa saja yang kita inginkan kita bisa pelajari melalui YouTube, media sosial. Tapi kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita pelajari apa? Misalnya kita mau pelajari tentang ilmu usaha. Usaha apa lagi? Kita bisa kerucutin lagi. Dunia usaha untuk kuliner kita bisa pelajari. Misalnya kita mau pelajari tentang pendidikan, kita bisa pelajari. Misalnya untuk kesehatan kita bisa pelajari. Atau misalnya broadcasting, tuh influencer, itu kita bisa pelajari, tapi kita fokus ke tujuan kita aja. Kita mau jadi apa nantinya. Jadi jangan terlalu banyak informasi yang kita konsumsi, jadinya nanti kita bingung untuk memutuskan, kita bingung untuk menentukan tujuan kita ke depan. Hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam adalah teori yang menyatakan bahwa kita harus berlatih selama 10.000 jam untuk menjadi ahli dalam suatu bidang. Teori ini dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell, yaitu dalam bukunya Outliers, The Story of Success. Story orang-orang sukses. Jadi, dari teori ini, atau dari hukum ini, kita pelajari bahwa setiap orang yang ingin menjadi sukses itu harus berlatih selama 10.000 jam. Dan ini sudah dibuktikan dengan orang-orang sukses pada saat ini. Dan lebih mudahnya kita belajar pada olahragawan ya. Olahraga dunia. Misalnya, siapa pembasket dunia? Kobe Bryant. Kobe Bryant ini dia berlatih luar biasa. Dia berlatih untuk sampai kepada 10.000 jam tadi. Cara berlatihnya gimana? Kobe Bryant mengungkapkan latihannya kepada media, yaitu dia bangun pagi jam 3 pagi. Kemudian latihan jam 4 sampai jam 6 pagi, yaitu 2 jam di pagi hari. Bahkan di subuh hari dia udah latihan. Kemudian dia istirahat. Kemudian latihan lagi di jam 9 sampai jam 11. Setelah itu dia istirahat lagi, makan siang, mungkin dia istirahat baring atau lain-lain. Kemudian pada saat jam 2, dia latihan lagi selama 2 jam.
kemudian istirahat lagi, dan pada saat jam 7 sampai jam 9 malam dia latihan lagi selama 2 jam. Jadi kalau di total dia punya 4 sesi ya, selama satu sesi itu adalah 2 jam, jadi total dia latihan selama 8 jam sehari, dan dia itu lakuin setiap hari, mungkin jeda lah di hari Minggu ya. Jadi selama dalam tempo itu dia 8 jam sehari, dia akan menempuh 10.000 jamnya itu, yaitu 4,5 tahun, dan nggak bakalan ada yang bisa mengejar itu. Mungkin hanya sedikit kayak tadi Michael Jordan juga kita tahu latihannya dia sehari itu shooting masukkan bola dalam keranjang itu 1000 kali sehari, itu latihan. Gimana mau meleset itu latihan orang-orang sukses tadi, memang karena dia mau mengejar 10.000 jamnya tadi, kaliannya tadi. Dan kita tahu the mother of skill adalah repetition, dan dia mengulang itu setiap hari selama 8 jam, luar biasa. Kobe Bryant mengulang latihannya itu selama 8 jam setiap hari, dan cara terbaik adalah dengan jeda. Tadi Kobe Bryant melakukannya dengan jeda, yaitu tiap 2 jam istirahat, 2 jam istirahat, 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Dan dia memang menjadi ahli dalam olahraga bola basket. Contoh misalnya dokter umum dan dokter spesialis, yang dibayar lebih mahal yang mana? Kita bayarnya kalau misalnya berobat ke dokter spesialis mata, tulang, spesialis saraf, kita bayarnya lebih mahal ke dokter spesialis. Sedangkan kita kalau ke dokter umum mungkin lebih murah. Kenapa tadi? Karena dia ahli di situ, dan orang yang ahli pada spesialisasi tertentu itu gak banyak, sedikit, makanya dia dibayar lebih mahal. Itu tadi contoh bahwa uang akan datang sendiri pada orang yang pakar atau master dalam bidangnya. Contoh misalnya orang yang mungkin nilainya di mata pelajaran dia itu nggak bagus, ya mungkin merah, biologinya merah, matematikanya merah, terus kimia merah, terus yang lain-lainnya nggak tahu, bahasa Inggris juga dia nggak tahu, tapi dia ahli dalam membuat gado-gado. Dia ahli, kalau dia bikin gado-gado enak banget. Kira-kira laris nggak jualannya? Ya laris lah. Nah, di sini kita tahu ada beberapa jualan nih. Ada jualan gado-gado itu omsetnya sampai 2 juta per hari. Omsetnya 2 juta per hari. Kalau kita kalikan 30 hari misalnya, berapa? 60 juta per hari. Dan juga nih, ada juga yang jualan cilok tuh. Jualan cilok, dan memang ciloknya itu beda dari yang lain. Khusus dia. Jadi orang ini mungkin dia dari segi sainsnya, ilmu pengetahuannya, bahasanya, mungkin biasa aja. Tapi dia jago banget bikin cilok. Dan penghasilannya gimana? Penghasilannya itu 4 juta dalam sehari. Luar biasa. Dia cuma dagang cilok, tapi 4 juta dalam sehari. Kali 30 berapa? 120 juta kalau dia jualan tiap hari. Itulah. Jadi kita nggak harus tahu semua hal, kita nggak harus tahu semua bidang. Kita cuma fokus ke satu bidang yang kita kuasai, kita tekuni, dan kita ahli dan master situ, sehingga nantinya uang akan datang sendiri kita. Karena tadi spesialisasi tertentu, maka orang akan lebih menghargainya karena benar-benar kita ahli, kita jago di situ. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita, yaitu kita harusnya fokus supaya menjadi ahli pada satu bidang saja. Jangan setengah-setengah, jangan juga palu gada. Kita fokus aja yang kita pengen kuasain, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, ya hal yang lain gak usah kita terlalu kepo-kepoin juga. Kita fokus saja. Sejak dini, kita juga latih anak kita untuk menguasai life skill tadi. Skill bertahan hidup, yaitu 80% praktek dan 20% teori. Sesuai dengan minat bakat anak kita. Jadi nantinya dia pada saat gede nanti dia udah nggak pusing mau gimana. Kalau dia lebih minat ke misalnya usaha, ya diajarin operasional, sales, marketing, dan yang lain-lain mengenai usaha. Jadi misalnya di sains, udah kita fokusin aja di pelajaran sains tadi, matematika, fisika, kimia. Terus kalau dia fokus di mana? Misalnya di agama, yang apa? Dia pelajaran aja. Dia menjadi hafiz Quran, pelajarin hadis, Quran, dan lain-lainnya. Tentukan satu bidang dan diminati dan fokus di situ sampai jadi ahli. Jangan setengah-tengah, all out di situ. Dan
sampai 10.000 jam tadi. Kita bisa nentuin tadi, kita mau misalnya santai-santai ya kita sampai 10.000 jam tadi ya lebih lama. Tapi kalau misalnya kita benar-benar luangin waktu kita untuk latihan, misalnya latihan 4 jam sehari, 8 jam sehari, nanti kita capai 10.000 jam tadi dengan sangat cepat. Sangat cepat tadi ya, temponya adalah sampai 4 tahun tadi, kita jadi ahli di sana. Dan kalau jadi ahli dalam satu bidang, maka uang itu akan ikut dengan sendirinya. Demikian pun kesuksesan. Ada pepatah Rusia yang mengatakan bahwa jika kita mengejar 2 kelinci sekaligus, maka kita tidak akan mendapatkan keduanya. Jadi kalau kita fokus ke 2 kelinci sekaligus, kita kejar nih, kita nggak bakalan dapatin dua-duanya, malah kabur dua-duanya. Tapi kalau kita fokus ke 1 kelinci aja, bisa jadi kita dapatin 1 kelinci itu, setelah kita kandangin, kita kejar lagi ke kelinci berikutnya. Tapi kita fokus ke 1 dulu. Setelah kita kuasai, baru kita fokus ke yang lain. Misalnya orang-orang sukses itu, misalnya dia udah jago banget di sini, misalnya di usaha ini, baru dia buka usaha yang lain. Tapi core-nya dia, intinya dia itu ada di 1 bidang aja. Selebihnya setelah dia udah jago banget, baru dia kembali ke hal yang lain. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat, silakan like and subscribe. Dan komen manfaat apa, inspirasi apa, dan apa aja yang teman-teman dapatin dari video ini. Komen di bawah ya. Assalamualaikum.